wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahmad, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, perlindungan, karunia serta hidayahnya. Dan kita telah menikmati berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Dari nikmat besar sampai nikmat kecil. Sampai kita pada hari ini bisa kembali bernapas, menikmati keindahan dunia pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam syuri tauladan, yani habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman yang saya banggakan dan yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hari ini bisa menyempatkan hadir untuk bergabung pada room meeting ini untuk mengikuti acara webinar. Sebetulnya yang dikatakan Kaukta itu bukan pemateri ya, lebih tepatnya di sini kita sharing session saja gitu. Sharing session, diskusi bersama gitu mengenai fenomena yang terjadi di negara kita gitu. Nah, terutama di ranah kependudukan ataupun demografi. Apalagi sekarang di tahun 2020 kita warga negara Indonesia memasuki di era industri 4.0 dan memasuki era bonus demografi. Jadi rentang waktu dari 2020 sampai 2035 itu merupakan waktu ataupun tahun-tahun di mana bonus demografi itu hadir di negara kita gitu. Karena bonus demografi itu hadir di berbagai wilayah hanya sekali sepanjang kurun waktu negara itu ada gitu. Jadi nggak selamanya ada gitu. Pasti setiap negara menikmati bonus demografi, bagaimana pemberdayaannya saja dan bagaimana pemanfaatannya saja dengan baik. Oke, kita kulik bersama. Sebelumnya untuk share screen-nya silahkan untuk operator bisa ditampilkan. Oke, ini ya. Untuk tema kali ini merupakan tema yang sangat seksi untuk kita diskusikan gitu. Mengenai Indonesia siap menghadapi bonus demografi. Tanda tanya 3. Artinya apakah Indonesia siap untuk menghadapi bonus demografi di kondisi saat ini, apalagi kondisi pandemi saat ini gitu. Apakah Indonesia siap atau tidak gitu. Oke, mari kita diskusikan bersama gitu mengenai hal ini. Oke, langsung dilanjut. Oke, bonus demografi. Nah, yang dipahami mengenai bonus demografi, mungkin kata bonus demografi sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Mengenai mendengar bonus demografi. Entah itu pernah mendengar waktu teman-teman sekolah di SMA, ataupun pernah teman-teman membaca artikel ataupun jurnal-jurnal tentang kependudukan. Pasti ini hal yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Bonus demografi, menurut definisi di sini, demografi merupakan studi tentang penduduk, khususnya mengenai kesehatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan perpindahan penduduk. Jadi, demografi mengkaji ranah-ranah mengenai kependudukan, baik kelahirannya, perkawinannya, ataupun perpindahannya gitu. Migrasi dan urbanisasi seperti itu. Nah, studi ini menyangkut jumlah, perbesaran, geografis, komposisi penduduk, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Tetap dicatat hal-hal perubahan di setiap penduduk di wilayah masing-masing tertentu. Nah, jadi bonus demografi itu apa sebenarnya? Itu tadi pengertian secara umum mengenai demografi. Bonus demografi itu apa sebenarnya? Nah, bonus demografi itu di mana struktur dari keadaan wilayah tersebut ataupun keadaan negara itu didominasi oleh usia produktif ketimbang usia non produktif atau belum produktif. Klasifikasi usia produktif
dengan usia ataupun usia belum produktif, dikatakan bahwa usia belum produktif itu teman-teman itu berkisar dari 14 tahun ke bawah. Itu dikatakan usia yang belum produktif. Sedangkan usia yang sudah produktif, dikatakan usia produktif, itu usia berkisar dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun. Artinya usia produktif di sini orang-orang di situ masih bisa mampu untuk bekerja, masih bisa mencari nafkah, masih bisa mencari membangun perekonomian gitu, dan membantu orang-orang yang berada di usia non produktif, yaitu di umur 65 tahun ke atas itu dikategorikan sebagai usia non produktif. Nah, kenapa dikatakan bonus demografi, teman-teman? Karena dikatakan bonus di sini, fenomena ini terjadi hanya satu kali di setiap negara. Bahkan beratus-ratus tahun negara itu berada hanya terjadi satu kali. Nah, karena terjadi satu kali, ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara tersebut. Bagaimana pemanfaatannya, pemberdayaannya secara maksimal mengenai bonus demografi tersebut. Karena bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, maka itu akan menjadi peluang besar untuk kita untuk memajukan perekonomian negara kita ke ranah internasional. Bahkan jika di tahun 2030 Indonesia berhasil mengambil bonus demografi dan menikmati bonus demografi, bahwa nanti Indonesia akan berada di posisi ranking ke-7 di perekonomian dunia, yang sekarang Indonesia berada di urutan ke-16, teman-teman. Jadi seperti itu. Maka harus diperdayakan dengan baik oleh negara yang sudah tahu prediksi kapan bonus demografi itu terjadi di negaranya. Oke, lanjut. Dilanjut untuk operator. Nah, ini ada beberapa definisi mengenai bonus demografi dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa bonus demografi itu adalah sebuah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Artinya ketergantungan dari orang-orang yang berusia non produktif kepada orang yang berusia produktif itu turun rasio ketergantungannya. Itu dikatakan oleh siapa itu? Wang Benseng pada tahun 2003. Selanjutnya ada perubahan struktur umur penduduk, teman-teman. Jadi perubahan struktur penduduk di sini itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa usia dari 15 tahun ke bawah itu dikatakan sebagai usia belum produktif, dan usia 15 tahun sampai 64 tahun itu dikatakan sebagai usia yang produktif, dan 65 tahun ke atas dikatakan sebagai non produktif. Nah, di sini di perubahan struktur umur penduduk, yang pertama itu menurunnya proporsi jumlah anak di bawah kurang dari 15 tahun yang menjadi beban pemerintah dan orang tua. Nah, dulu banyak bayi lahir tapi banyak juga yang meninggal. Sebelum sekarang ada program yang ini, program KB ataupun BKKBN hadir gitu di negara kita. Banyak bayi yang lahir dan banyak pula bayi yang meninggal. Bahkan ada kasus kematian ibu dan anak. Itu terjadi di kisaran tahun 1970, itu sangat tinggi kasus untuk kematian bayi dan anak, bayi dan ibu itu. Anak dan orang tua itu di situ. Nah, sedangkan sekarang gitu, jumlah yang lahir masih banyak dan hidup terus sampai dewasa. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya bonus demografi gitu. Angka kelahiran terjadi banyak dan tidak ada angka kematian sampai anak tersebut dewasa gitu. Nah, di sini awalnya gitu terjadinya bonus demografi gitu, teman-teman. Nah, dampaknya gitu, kalau tidak bisa diperdayakan dengan baik, maka kan menjadi ledakan penduduk dari usia remaja dan usia kerja gitu. Jadi akan menjadi penduduk semakin banyak gitu di negara kita gitu. Bahkan sekarang menurut BPS gitu, Badan ini Pusat Statistika, bahwa negara kita itu untuk warga negaranya penduduk itu sekarang terpusat di Pulau Jawa gitu.
Kalau kita bisa melihat hasil survei sensus tahun kemarin, tahun 2020, Pulau Jawa itu menempati posisi 56% bahkan 56% yang jumlah penduduknya lebih banyak dari pulau-pulau yang lain. Artinya di sini itu sudah mencirikan bahwa penduduk di negara Indonesia itu sudah banyak penduduknya gitu. Jika itu tidak diperdayakan dengan baik, maka ledakan penduduk pasti akan terjadi gitu untuk negara kita. Oke, dilanjut. Nah, ini kita lihat negara-negara yang telah mengoptimalkan bonus demografi ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari negara Jepang. Negara Jepang sudah bisa mengoptimalkan bonus demografi tersebut dengan baik, teman-teman. Disusul dengan Singapura, Cina, dan Korea. Inilah negara-negara yang sudah menikmati bonus demografi dengan maksimal gitu dan memanfaatkannya dengan baik, teman-teman. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika pertumbuhan kita 6%, maka tahun 2030 kita akan mencapai PDB 3.583. Nah, namun jika pertumbuhan kita 10%, kita akan mencapai PDB 7.243. Ini kisaran yang sangat besar, teman-teman, untuk negara kita. Oke, dilanjut. Nah, akankah Indonesia berhasil menikmati bonus demografi? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita lihat dulu keadaan sekarang Indonesia seperti apa. Kalau kita melihat rentan waktu bonus demografi kan di tahun 2020 ya sampai tahun 2030 itu masa-masa bonus demografi terjadi di Indonesia dan puncaknya itu di tahun 2030. Sedangkan dari tahun kemarin sampai sekarang pandemi yang ada di Indonesia masih belum terselesaikan, teman-teman. Melihat kondisi seperti itu, bagaimana gitu? Apakah Indonesia itu berhasil menempati bonus demografi tersebut atau tidak? Oke, kita lanjut. Tentu saja bisa, teman-teman. Indonesia bisa menyelesaikan atau bisa menikmati bonus demografi tersebut jika faktor-faktor yang menentukan keberhasilan bonus demografi bisa terselesaikan, bisa ditangani. Seperti kualitas kualitas penduduk baik. Jadi pemberdayaan kualitas penduduk itu baik diperdayakan oleh pemerintah, dari pemerintah setempat atau pemerintah pusat itu. Dan lapangan kerja banyak. Nah, namun fenomena yang terjadi saat ini, lapangan kerja di negara kita makin berkurang. Bahkan PHK yang besar-besaran gitu terjadi gitu di tahun ini ketika pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang usia produktif itu di PHK dan sekarang tidak bekerja, dikatakan nganggur. Nah, selanjutnya kualitas penduduk tinggi. Jadi selain dari kualitas penduduk yang baik dan lapangan pekerja yang banyak, kualitas penduduk tinggi juga perlu di sini, teman-teman. Artinya kita menekankan di ranah pendidikan untuk adik-adik kita, anak-anak kita nanti ataupun teman-teman kita, bahkan kita sendiri yang sekarang sedang belajar gitu menempuh pendidikan di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah gitu. Jadi pemanfaatan dengan baik di sistem pendidikan. Karena di industri 4.0 itu sangat sebuah ancaman gitu. Kalau kita lihat itu sebuah ancaman karena di sana itu semua pekerjaan itu bisa diperdayakan oleh mesin-mesin gitu, mesin-mesin yang bekerja gitu. Bahkan perusahaan Apple dengan Samsung gitu sudah memperdayakan mesin untuk pembuatan produknya itu sendiri. Kenapa? Karena memang betul produk yang dibuat oleh mesin itu lebih teliti yang pertama, terus lebih detail yang pertama. Yang kedua, mesin gitu kalau misalkan dikerjakan tidak ada kata ngeluh, bahkan kata malas-malasan gitu. Beda dengan manusia gitu. Manusia yang sering ngeluh dan manusia yang sering tidak selalu manfaatkan dengan baik gitu, di mana mereka bekerja dan bekerjanya seenaknya gitu, malah minta upah yang cukup tinggi gitu. Nah, makanya kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa dirasakan atau bisa dilihat secara mata gitu, artinya yang berbentuk materi gitu, itu bisa
selesaikan oleh mesin, teman-teman. Jadi bagaimana gitu untuk bisa mengatasi hal tersebut? Sebenarnya kita bisa mensiasati hal itu gitu ketika kita melihat apa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Contohnya gitu, pekerjaan yang menitikberatkan kepada intelektual gitu. Sebuah apa namanya, tentang kepemimpinan gitu, komunikasi dengan baik, komunikasi yang baik gitu. Ya seperti itu gitu, yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya itu mendorong wirausaha dan investasi yang produktif dan juga kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengenai bonus demografi itu tersendiri. Maka pemerintah juga harus bisa melihat mana yang harus dipanjangkan dan mana yang tidak. Jadi mendukung kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh berbagai instansi untuk menjemput bonus demografi di tahun 2030. Selanjutnya, mengendalikan jumlah penduduk. Nah, penduduk yang sekarang semakin banyak gitu, populasinya di Pulau Jawa gitu. Ini harus bisa dikendalikan dengan baik gitu oleh pemerintah terutamanya, baik pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Karena jika terus-terusan ini tidak ditangani gitu, maka di Pulau Jawa tersebut gitu bisa menjadi pulau yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi ketika kurangnya lapangan pekerjaan. Dan bisa jadi tempat yang sangat kumuh karena banyaknya populasi manusia di situ, teman-teman. Jadi pengendalian jumlah penduduk juga harus diperhatikan. Itu salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan bonus demografi. Yang terakhir, pelayanan kesehatan dan psikologi untuk menghasilkan generasi yang baik. Nah, melihat kesehatan-kesehatan yang sekarang kita alami gitu, kita lihat gitu. Gimana ya ketika kita sakit saja gitu ke kita berobat ke puskesmas ataupun kita berobat ke klinik ataupun ke rumah sakit. Nah, kita bisa perhatikan lah bagaimana pelayanannya, pelayanan kesehatannya gitu. Padahal untuk kesehatan itu tertera di undang-undang bahwa seluruh warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan kesehatan yang sama gitu. Baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu bupati, wali kota, dan bahkan kita gitu sebagai masyarakat biasa gitu. Nah, sebenarnya dari pelayanan kesehatan itu harus diperhatikan juga untuk menghasilkan generasi yang baik pula, teman. Itu merupakan faktor yang menentukan keberhasilan bonus demografi. Oke, dilanjut. Kita santai aja ya, teman-teman, nggak terlalu formal juga gitu. Ketika ada yang mau ditanyakan ataupun ingin sharing gitu, langsung aja mau menyanggah ataupun interupsi gitu ya. Oke, kita lihat ya perjalanan Indonesia menuju bonus demografi. Ini rekam jejak Indonesia menuju bonus demografi, teman-teman. Di era tahun 1970-an, lahirlah program KB, teman-teman, dengan tujuan di sana untuk menurunkan angka kelahiran penduduk. Nah, berhasil program KB ada di sana dengan tujuan-tujuan tertentu yang menurunkan anggota kelahiran penduduk. Itu berhasil program KB dilaksanakan pada era tersebut, di era 1970-an. Nah, karena program KB bukan hanya untuk menurunkan angka kelahiran penduduk, namun program KB juga sebetulnya itu program di mana kita bisa merencanakan kehamilan. Bisa merencanakan kehamilan, dan kita bisa mempertimbangkan gitu untuk pasangan kita gitu. Artinya untuk kehamilannya ya gitu, bukan ini lebih ke pasangannya gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke ini dua ini ya, tipe itu. Di era 80-an, teman-teman. Nah, di sini terjadi transisi demografi. Kenapa? Karena angka kelahiran dan angka kematian turun dan pelayanan kesehatan meningkat. Disinilah transisi masa demografi itu hadir, teman-teman. Dan di tahun 2000-an gitu, awal bonus demografi terjadi. Nah, karena perubahan struktur pada tahun 2000-an itu, penduduk usia produktif itu menjadi lebih banyak ketimbang penduduk yang usia non produktif, teman-teman. Nah, selanjutnya di tahun 2020, nah sekarang
terjadi bonus demografi. Usia produktif mencapai 70,72% menurut BPS, Badan Pusat Statistika Nasional. Hasil sensus kemarin itu mencatat bahwa usia produktif pada tahun 2020 itu mencapai 70,72%, teman-teman. Cukup lumayan besar gitu, untuk negara kita. Dan kita lihat di tahun 2030-an adalah puncak demografi itu hadir di Indonesia. Karena usia produktif diprediksi mencapai 75%, teman-teman. Sebagian besar terserap ke lapangan pekerjaan. Artinya semua usia produktif itu bisa diperdayakan ke lapangan pekerjaan. Bisa memanfaatkan itu dengan baik. Itu prediksi ataupun hal yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia mengenai bonus demografi. Oke, dilanjut. Nah, ini hasil sensus penduduk di tahun 2020. Kita lihat di sini usia belum produktif itu hanya 1,25%, teman-teman. Ketimbang penduduk yang berusia produktif itu 70,72%. Ini hasil sensus tahun kemarin, tahun 2020 pada bulan September. Dan usia non produktif itu hanya 9,78%. Nah, artinya pelonjakan usia produktif itu sangat besar. Jika tidak diperdayakan dengan baik, itu bisa menjadi sebuah ancaman ataupun bisa menjadi sebuah malapetaka bagi kita, bagi warga negara Indonesia. Oke, dilanjut. Dilanjut. Nah, ini. Nah, kesempatan emas demografi Indonesia tahun 2020 sampai 2030. Nah, seperti dilihat yang di kotak warna merah itu adalah masa transisi menuju bonus demografi. Itu terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2010 sampai tahun 2020, teman-teman. Dan tahun 2020 masuk ke tahun 2021 sampai tahun 2030 itu adalah puncak bonus demografi. Jadi, puncak bonus demografi terjadi di tahun 2030. Dan pada tahun 2045 di situ merupakan bonus demografi tersebut, maka itu menjadi kado terbaik untuk negara kita. Perekonomian akan naik, teman-teman. Perekonomian kita akan diperbaiki, bisa baik, gitu, teman-teman. Oke, dilanjut. Nah, bagaimana kita bisa sampai di titik tersebut? Apakah kita semua bisa di posisi tersebut atau di titik tersebut? Tentu saja bisa, teman-teman. Pasti semuanya bisa. Oke, dilanjut. Nah, karena kita lihat di sini. Belajar dari negara yang berhasil menyebut bonus demografi. Kita bisa sampai di titik tersebut jika kita belajar kepada negara-negara yang sudah berhasil menjemput bonus demografi. Seperti negara Jepang, Singapura, Korea, bahkan China gitu. Sudah berhasil menjemput bonus demografi dan menikmatinya, teman-teman. Apa yang terjadi dengan Jepang pada saat itu? Dikala dia pas mau mengambil bonus demografi tersebut. Ketika bonus demografi berakhir pada tahun 1970, Jepang tumbuh melejit menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, teman-teman. Setelah Amerika dan Uni Soviet. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari negara Jepang itu. Kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah berhasil menikmati bonus demografi. Oke, dilanjut. Nah, kita lihat di sini dampak positif dan dampak negatif. Jika dampak positif, itu ketika bonus demografi terjadi dan berhasil. Dan negatif, itu ketika bonus demografi gagal di negara kita. Maka ketika positif,
itu akan menjadi sebuah berkah bagi negara kita. Dan ketika itu negatif, maka itu akan jadi bencana bagi negara kita. Positif, yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dari kelas menengah, bawah, ataupun kelas atas. Bahkan perekonomian negara pun di situ bisa terbangun dan terbaiki, teman-teman. Nah, di sini juga meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya juga membentuk generasi emas. Dan selanjutnya juga meringankan beban hidup. Karena beban menanggung usia yang tidak produktif itu sangat kecil. Karena bandingannya tadi, 2 orang banding 1. 1 orang itu usia non produktif, 2 orang itu usia yang produktif. Nah, selanjutnya juga suatu modal bangsa. Gitu. Ketika hal itu terjadi, bonus demografi itu terjadi, dimanfaatkan dengan baik, itu menjadi modal bangsa untuk memiliki SDM yang produktif dan berkualitas. Selanjutnya, di faktor negatifnya, ataupun dampak negatifnya, yang pertama itu meningkatnya pengangguran yang sangat meluas. Memang betul, ketika bonus demografi itu gagal dilaksanakan oleh negara kita, maka peningkatan pengangguran sangat besar yang terjadi di negara kita. Karena usia produktif itu banyak, ketimbang usia non produktif. Gitu. Dan meningkatnya kemiskinan pula. Nah, lapangan kerja pun makin terbatas dan tingkat persaingan sangat tinggi di skala itu. Karena lapangan kerja itu terbatas, pasti persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu sangat tinggi gitu bagi para warga negaranya. Maka muncullah masalah baru atau masalah sosial di lingkungan seperti kriminalitas ataupun pemukiman yang kumuh. Yang tadi sudah dijelaskan seperti di Jawa, seperti teman-teman. Jadi lanjut. Nah, oke, kita sekarang berusaha untuk muhasabah gitu ya. Mengapa Indonesia belum bisa unggul? Oke, kita belum sungguh-sungguh menjalankan amanah. Kenapa nggak bisa unggul? Karena kita belum sungguh-sungguh menjalankan sebuah amanah. Baik selaku pribadi ataupun anggota masyarakat, maupun sebagai pejabat negara. Kita cenderung bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk berkarya menghasilkan karya monumental yang dapat dikenang oleh anak cucu kita. Kadang kita itu sekarang gitu, negara gitu itu orang-orang mereka itu sedangkan gitu sendiri, melainkan oleh suatu bangsa, dan bangsa di sana ada warga negara gitu yang harus sauyunan gitu, yang harus bersama-sama itu untuk memajukan suatu bangsa gitu. Jadi rasa individualis itu sangat tinggi ternyata di negara kita gitu. Nah, seperti ya yang sudah terjadi lah gitu. Oke, dilanjut. Oke, kita di sini berusaha ya, saya berusaha melihat seberapa produktivitasnya kah pekerja-pekerja ataupun profesi-profesi yang ada di sini. Kita lihat ya, berapa jam dalam sehari semalam mahasiswa belajar di luar waktu kuliah. Kayak saya mau tanya sama Kak Afrida. Kak Afrida, ada? Wah, Kak Afrida kayaknya lagi ke saya. Ke Kak Indrawan, coba. Kak Indrawan ada? Dari mana ini Indrawan? Dari Bandung. Kak, siapa lagi ini? Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita lihat berapa jam dalam sehari semalam mahasiswa belajar di luar waktu kuliah. Oke, kadang kita hanya fokus belajar di perkuliahan. Nah, menurut seorang aktivis yang sekarang sudah menjadi seorang seorang pembisnis, seorang pengusaha yang besar, beliau mengatakan bahwa pendidikan formal itu adalah pendidikan yang memutuskan kreativitas kita. Karena kita selalu dicekoki ataupun selalu didikte gitu untuk mengikuti kemauan para guru ataupun para dosen. Sedangkan kreativitas kita itu berbeda-beda. Setiap orang punya kreativitas yang berbeda. Setiap orang punya potensi yang berbeda.
Namun adanya pendidikan formal itu kadang itu memutus kreativitas kita, seperti halnya kita bisa fotografi gitu. Ketika kita sekolah masuk ke dunia IPS gitu, dan ketika kita kuliah masuk ke ranah mohon maaf ya, misalkan kayak hukum ataupun ke sosial gitu. Padahal kita hobinya fotografi. Kan itu nggak menjurus nggak linear kepada potensi kita. Ada beberapa jurusan gitu yang linear, prospek kerjanya pun bukan gitu, dokter gitu. Ketika kuliah tentang kedokteran pasti beres kuliah jadi dokter pastinya. Nggak mungkin belajar beres kuliah jadi seorang petani. Itu kemungkinan kecil lah untuk hal seperti itu. Oke, kita lihat seperti perguruan-perguruan tinggi yang lainnya gitu, yang bisa kita simpulkan bahwa itu memutus kreativitas kita gitu. Nah, makanya kenapa gitu ketika sebelum masuk ke perguruan tinggi itu kita disuruh untuk coba cek lagi perguruan tinggi mana yang kamu inginkan, sesuaikan dengan passion kamu, sesuaikan dengan kemauan kamu dan potensi kamu gitu. Kan sebelum masuk perguruan tinggi juga kita sudah ditentukan, teman-teman. Kadang dari situlah gitu permasalahan itu terjadi ketika kita hanya memilih hanya sekedar untuk masuk perguruan tinggi gitu, untuk mencari eksistensi gitu, tidak untuk mencari sebuah kebenaran gitu, untuk mencari sebuah ilmu yang benar gitu. Nah, di situ baru permasalahan yang terjadi, hanya untuk mencari eksistensi. Ketika masuk perkuliahan, kita kadang ada yang berpikir saya pindah salah jurusan ataupun saya tidak sesuai dengan jurusan. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa pendidikan formal itu hanya 20%. Selebihnya itu bisa diambil dari luar pendidikan ataupun luar bangku perkuliahan atau bangku pembelajaran gitu. Artinya belajar di luar kelas. Nah, selanjutnya seberapa banyak dan up to date referensi yang dimiliki oleh dosen dan kemudian dibacanya. Itu sebuah pertanyaan yang besar, teman-teman, yang perlu kita kaji dan perlu kita cari gitu jawaban. Selanjutnya seberapa baik itu memenuhi standarkah para pemborong membangun gedung-gedung sekolah atau kampus kita. Nah, kadang kita harus mencari hal-hal yang perlu dipecahkan gitu. Jangan hanya kita menikmati hal tersebut gitu. Seperti halnya kita mau masak, kita mau makan gorengan gitu, kita hanya menikmati gorengan tersebut tanpa tahu prosesnya seperti apa gitu, ribet seperti apa maka kita rasa menghargainya itu rendah gitu. Hanya ketika kita hanya menikmati hasilnya saja gitu. Nah, selanjutnya seberapa baik warga negara kita menjalankan kewajibannya dalam hal membayar pajak, menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, berlalu lintas dengan jalan raya dengan baik, menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Seberapa baik kita gitu. Itu kita perlu muhasabah tentang diri kita. Sudah kita bayar pajak hari ini gitu untuk memperbaiki keuangan negara gitu. Sudahkah kita di sini membantu sesama kita yang sekarang mungkin kekurangan gitu. Karena kita sendiri tidak bisa gitu. Pasti kita membutuhkan orang lain. Itu pasti hal yang terus terjadi. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, seberapa sungguh-sungguh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun perwakilan daerah menjalankan fungsi legislasinya, pengawasannya, dan anggaran sebagaimana mestinya. Seberapa sungguh-sungguh mereka gitu, para pemangku kebijakan, para anggota dewan menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin sekarang teman-teman juga rasakan gitu bagaimana hal itu terjadi kepada kita selaku rakyatnya. Oke, selanjutnya yaitu seberapa serius pemerintah daerah menjalankan pemerintahan secara terencana, bertanggung jawab, akuntabel, bersih, transparan, dan adil demi memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Itu menjadi titik fokusnya, teman-teman. Seriuskah gitu para pemimpin daerah gitu, para pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah gitu, menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya gitu. Seperti apa? Nah, selanjutnya seberapa kokoh dan adil para penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang menjaga dan menegakkan keadilan. Itu perlu dipertanyakan.
Kenapa saya tulis pertanyaan-pertanyaan ini gitu? Karena kita sebagai usia yang produktif gitu, kita merupakan generasi emas gitu untuk memajukan negara kita dan meraih bonus demografi di tahun 2030. Kita itu generasi emasnya gitu teman-teman. Makanya dari kita lah gitu berusaha memperbaiki pribadi kita, terutamanya berawal dari pribadi kita, dari sektor pendidikan dan juga tingkah laku kita gitu, untuk berusaha berupaya membangun negara. Selanjutnya, Kak ini. Oke, bagaimana keterampilan-keterampilan tersebut diajarkan? Keterampilan apa? Oke, kita lihat keterampilan apa. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan pendekatan student center learning. Pembelajaran yang dikendalikan oleh muridnya gitu. Nah, pembelajaran dengan pendekatan tersebut seperti apa gitu? Apakah belajar dengan baik atau tidak ketika proses pembelajaran itu dipandu langsung oleh seorang muridnya gitu. Murid sendiri yang menentukan ranah keinginannya untuk belajar. Karena seorang guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja, teman-teman. Oke, dilanjut Kak Okta. Pertanyaan, nggak dapat nyanyi merdu? Jawabannya pasti bisa. Pasti gitu. Lanjut. Nah, bisakah mengajar seseorang hingga dapat mengajar dengan baik? Mengajar seseorang dapat mengajar dengan baik? Pasti bisa. Lanjut. Bisakah menyanyi merdu itu dipelajari? Bisa kalau dipelajari. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Tidak semua hal bisa diajarkan, tapi semua hal bisa dipelajari. Jadi, maka biarlah kami mahasiswa, biarlah kami sebagai pelajar gitu, mempelajari itu dengan kemauan kami, dengan konsep kami. Jadi semua hal itu bisa untuk semua hal tidak bisa untuk diajarkan, tapi semua hal bisa untuk dipelajari. Paham kan di sini maksudnya? Seperti kita mengajarkan cara makan dengan baik gitu kepada orang yang dewasa gitu. Nah, seharusnya kan itu dipelajari ketika masih kecil, ketika masih kanak-kanak gitu kan. Ataupun kita memberi pelajaran kepada anak kecil mengenai ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan sosial ataupun mengenai materi-materi perkuliahan. Karena itu tidak semua bisa diajarkan kepada orang. Namun semua hal bisa dipelajari. Bagaimana waktu yang akan menjawab gitu. Maka biarlah kami sebagai mahasiswa yang pelajarinya. Oke, dilanjut. Nah, di sini pergeseran pendekatan pembelajaran, teman-teman. Kita sebagai generasi emas gitu untuk membangun sektor perekonomian Indonesia dan membangun negara kita gitu. Perlu kita perhatikan ini. Gitu. Pembelajaran berpusat pada dosen atau guru. Seperti orang yang hanya dituang air dari orang lain. Artinya di sini orang tersebut tidak berusaha apa-apa. Hanya mau dikasih makan ataupun dikasih minum sama orang lain. Gitu. Seperti itu kalau misalkan kita seperti itu contohnya gitu. Nah, ketika pembelajaran berpusat pada mahasiswa, lihat kita belajar bagaimana kemauan kita, keinginan kita, karena kita belajar dengan potensi yang kita miliki, karena kita bisa mempelajari itu gitu, dan berusaha untuk mengembangkannya gitu. Dan itu kita bisa lihat bagaimana pembelajaran berpusat pada mahasiswa ataupun pada pelajar gitu. Dibandingkan itu terfokus kepada dosen dan guru. Makanya ketika di kelas itu kan mungkin setiap dosen juga bilang seperti ini. Di sini dosen hanya memberikan ilmu untuk kalian sebanyak 20%. 80%-nya kalian cari sendiri. Mungkin sebagian besar dosen bilang seperti itu. Karena apa? Status kita di sini sebagai mahasiswa, teman-teman. Bukan lagi sebagai pelajar, bukan lagi sebagai anak SMP atau anak SD yang sering dikasih ataupun disuapin sama seorang guru ataupun dosen, teman-teman. Itu perlu diperhatikan juga. Oke, lanjut. Nah, di sini. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Pembelajaran itu menjadi titik fokusnya, teman-teman.
dan guru itu menduduki posisi teratas. Artinya guru di sini sebagai fasilitator dan motivator, teman-teman. Nah, dan lingkungan belajar itu sebagai sebuah terancang dan konseptual, perlu terancang dan konseptual untuk anggota belajar. Ini dilanjutkan lagi, ini belum selesai ini. Nah, itu. Nah, jadi pembelajaran itu sebagai titik fokus ya teman, titik beratnya pembelajaran. Dan guru, nah guru di sini sebagai fasilitator dan motivator saja. Nah, menitik beratkan pada metode of inquiry atau metode pada insting ataupun apa kepada pemikiran gitu kan ya. Selanjutnya, siswa itu menunjukkan kinerja kreatifnya, yaitu mengedepankan ke ranah kognitif, psikomotor, afektif, dan sumber pelajaran sebagai multidimensinya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi persiapan gitu kita untuk menghadapi bonus demografi gitu, terutamanya kita sebagai generasi yang produktif ataupun dikatakan sebagai generasi Z, generasi emas untuk bisa menyokong perekonomian negara ataupun bangsa gitu. Kita harus bisa menjadi pribadi yang mau belajar, memperbaiki pendidikan kita gitu. Dan kita juga harus ingat kepada sesama teman-teman kita gitu, yang membutuhkan ataupun mereka yang masih kekurangan. Jadi perlu dari pribadi kita dulu. Jadi apakah Indonesia bisa gitu menghadapi bonus demografi di tahun 2020? Jawabannya tentu bisa. Jika Indonesia bisa melaksanakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya bonus demografi ataupun yang faktor-faktor yang bisa meraih menikmati bonus demografi tersebut dan mampu belajar kepada negara-negara yang sudah berhasil mengambil bonus demografi. Teman. Mungkin itu saja dari saya mengenai sharing session pada hari ini gitu mengenai produktivitas dan non produktivitas dikatakan sebagai bonus demografi, teman-teman. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya dikembalikan kepada Kokta. Apakah ada sesi tanya jawab atau gimana? Baik, terima kasih banyak Kak Ramadan yang telah menyampaikan, memberikan ilmunya kepada kita semua ya terkait bonus demografi ya. Dan ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa sekali sebetulnya ya. Apabila kita bersemangat untuk terus mempelajari terkait bonus demografi ini. Karena kita sebagai warga Indonesia tentunya harus ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas negara kita supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain ya. Begitu. Baik. Setelah kita diberikan pencerahan tadi terkait kependudukan atau bonus demografi, kita akan buka juga nih sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab ya kepada teman-teman semua. Jadi silakan kepada teman-teman semua yang barangkali ada yang ingin ditanyakan ya di benaknya gitu terkait bonus demografi ini ya. Silakan kami persilakan kepada teman-teman semua untuk menanyakan kepada pemateri. Silakan. Siapa ada yang ingin bertanya? Kayaknya sudah mereka lebih paham gitu karena ini tuh bisa dipelajari lebih lanjut sih gitu. Mungkin teman-teman di sini udah lebih paham gitu daripada saya sebenarnya gitu kan ya. Karena saya juga masih belajar gitu. Dan tadi juga bukan maksud untuk menggurui gitu kan. Jadi di situ kita berusaha diskusi bersama aja gitu. Mengenai bonus demografi. Ya, seperti itulah. Baik, silakan teman-teman semua.
gitu yang melatar belakangi ataupun mengapa gitu Indonesia bisa mendapatkan fenomena bonus demografi. Seperti itu atau gimana Kang Yun? Lebih ininya? Kak, jadi apa sih yang menjadikan Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara yang mengalami bonus demografi itu, Kak? Ingin dijelaskan saja. Oh iya. Jadi yang dikatakan bahwa negara Indonesia itu masuk ke dalam bonus demografi. Nah, kita lihat dari yang ini perjalanan awal Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi. Ketika yang kita ketahui bahwa bonus demografi itu di mana puncak produktivitas, usia produktivitas itu tinggi dan non produktivitas itu menurun. Jadi melihat perjalanan Indonesia itu dari tahun 1970 hadirnya program KB untuk tujuan menurunkan angka kelahiran penduduk itu berhasil. Karena pada tahun tersebut tahun 70-an angka kelahiran penduduk itu angka kelahiran bayi itu tinggi. Begitu pula dengan kematiannya tinggi. Nah, makanya di situ program KB hadir di situ pada tahun 70-an. Dan tahun 80-an itu sudah bisa mulai teratasi. Angka kelahirannya itu sudah karena kematian itu turun dan pelayanan kesehatan itu meningkat. Artinya maksudnya tadi yang 70-an itu angka kelahirannya itu naik tuh. Dan kematian pun naik. Nah, pada tahun 80-an barulah di sana kelahiran itu dan kematian itu turun. Angka kelahiran dan kematian itu turun pada tahun 80-an dan pelayanan kesehatan pun di sana mulai meningkat pada tahun 80-an. Nah, ini hasil sensus gitu. Hasil survei dari Badan Pusat Statistika gitu. Melihat bagaimana perkembangan Indonesia gitu. Melihat penduduk yang semakin tahun semakin banyak jumlahnya gitu. Melihat tahun kemarin, sensus yang tahun kemarin tahun 2020, Indonesia sudah mencapai angka 70,72% untuk penduduk dari 200 lebih jiwa gitu anggota penduduk Indonesia. Itu 70,72% itu anggota penduduk yang berusia produktif. Jadi kalau misalkan usia produktif itu bisa diperdayakan dengan baik gitu, maka itu bisa menjadi bonus demografi dan itu terjadi di tahun 2030. Puncaknya tahun 2030 dan rentetannya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2035 dan puncaknya di tahun 2030. Dan di tahun 2045 itu bisa jadi kado terbaik jika Indonesia berhasil meraih bonus demografi dengan baik. Begitu sih Kang Yon kurang lebihnya gitu. Baik, gimana Kak Yung Yun ya? Sudah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih untuk pemateri. Baik, luar biasa sekali ya. Baik, masih kami berikan kesempatan bertanya kepada teman-teman. Silakan. Ada? Ini Kak Indrawan ya? Oke, Kak Indrawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak. Kan tadi kan yang dijelaskan oleh materi kita gitu ya. Walaupun sesi diskusi, tetapi yang menjelaskan ya kita anggap materi. Yang dijelaskan tadi itu keberhasilan Indonesia pada tahun 2030, 2040 gitu. Perihal bonus demografi dengan langkah-langkah yang harus dicapai. Tapi sebaliknya gitu ya. Sebaliknya ketika langkah-langkah itu tidak tercapai, itu akan menjadi bencana demografi. Nah, apalagi kan tadi tuh sampai ngomong Indonesia 2030 bisa menjadi negara ke-7 terbaik dalam bidang ekonomi. Tapi kita harus melihat realita kan. Syarat-syarat untuk menjadi negara untuk mencapai demokrasi yang baik itu kan dari kesehatannya, dari pendidikannya, dari kesejahteraan masyarakatnya. Kan tetapi melihat realita gitu,
melihat realitas sekarang, mungkin kita semua juga ngelihatnya gimana kondisinya. Nah, untuk menitikberatkan kepercayaan bahwasanya 2030-2040 itu akan mencapai bonus demografi yang luar biasa. Itu bagaimana gitu, Kak? Apa sih yang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu? Mungkin cukup. Baik, terima kasih banyak Kak Indrawan yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Kak Ramadan untuk menjawab, ya, membantu menjawab pertanyaan daripada Kak Indrawan. Silakan Kak Ramadan. Oke, terima kasih ya tadi pertanyaan dari Bang Indrawan ya, dari mana tadi, dari Win Bandung. Oke, terima kasih sebelumnya kepada ini Kak Indrawan yang bisa bergabung gitu. Oke, salam kenal juga gitu dari saya. Jadi gini ya, memang betul bonus demografi di Indonesia itu bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah keberkahan, bahkan bisa menjadi sebuah bencana yang sangat besar bagi negara kita. Karena jika pemberdayaannya itu tidak baik, maka itu akan menjadi bencana gitu. Dari mana hal itu bisa kita lihat gitu? Ya kita lihat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan bonus demografi tersebut, seperti gitu kualitas penduduk yang baik gitu. Kita lihat kualitas penduduk kita saat ini seperti apa gitu, terutamanya warga negara Indonesia gitu. Bahkan sekarang angka kriminalitas masih tinggi gitu di negara kita. Bahkan lapangan kerja itu sekarang banyak yang yang akan dilaksanakan gitu oleh instansi yang akan mencanangkan bonus demografi itu diraih oleh negara kita, negara Indonesia. Terlepas dari itu pula, kita juga harus bisa memanfaatkan status kita gitu sebagai mahasiswa, sebagai seorang terpelajar, sebagai orang terpendidik itu, memberikan pendidikan yang terbaik kepada teman-teman kita ataupun adik-adik kita nanti, bahkan gitu, untuk anak kita nanti. Jadi kita memberikan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, karena kita sebagai manusia bisa saja tergantikan oleh mesin di ranah pekerjaan gitu. Bisa jadi kita tergantikan oleh mesin karena mesin lebih teliti, mesin lebih efisien, efektif ketimbang manusia. Artinya ada pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh manusia sendiri, bahkan mesin tidak bisa menyelesaikannya. Seperti apa? Kekuatan intelijen. Artinya kekuatan pikiran, kekuatan seperti gaya komunikasi yang baik ataupun cara kepemimpinan yang baik gitu. Nah, hal-hal itu yang bisa dilaksanakan oleh manusia dan tidak bisa dilaksanakan oleh mesin ataupun oleh robot gitu. Tidak bisa dipungkiri seperti angkutan, resepsionis gitu. Terus para teller bank, para apalagi yang di jalan tol, yang jaga jalan tol, itu sekarang sudah dikuasai oleh robot gitu. Ya. Itu makanya kita perlu memperbaiki pendidikan yang baik. Bukan hanya dari kita saja gitu yang berusaha, bahkan ini harus dijadikan PR besar gitu untuk pemerintah gitu, untuk memperbaiki sektor pendidikan terutamanya bagi negara Indonesia. Karena dilihat Indonesia gitu dalam sektor pendidikan itu menurut kacamata saya gitu masih kurang baik-baik saja gitu ya. Dari sektor pendidikan di Indonesia terutamanya. Di kacamata saya belum dikatakan baik. Selanjutnya, terlepas dari itu pula, kesehatan pun harus terjamin. Betul kata siapa Bang Indrawannya, kesehatan pun harus terjamin. Karena itu yang menyebabkan bonus demografi terjadi. Apabila usia yang produktif itu kesehatannya menurun, kesehatannya rendah, bahkan sering sakit-sakitan, bagaimana bonus demografi bisa terjadi gitu? Usia yang produktif saja yang bisa bekerja sering sakit-sakitan gitu. Nah, artinya kalau misalkan bisa mengendalikan dengan baik, insya Allah gitu, programnya akan dicanangkan itu bisa terselesaikan dan bisa kita raih gitu capaiannya. Terlepas dari itu pula, pengendalian
penduduk di masing-masing pulau itu harus bisa diselesaikan juga. Jangan sampai terfokus pada satu pulau dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Kita bisa melihat di Jawa sekarang sudah besar jumlah penduduknya. Dalam persentase hasil survei sensus tahun 2020, Jawa itu menempati hampir 56% penduduk terbesar. Artinya Pulau Jawa itu yang paling terbesar ketimbang pulau-pulau yang lain. Sedangkan banyak pulau yang masih kosong. Nah, urbanisasi ataupun migrasi itu perlu dilaksanakan seharusnya oleh para pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Itu Kang Indrawannya. Nah, kebijakan pemerintah harus mendukung. Jadi kebijakan pemerintah pun salah satu faktor utama juga gitu untuk mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh para instansi yang akan mengambil bonus demografi di tahun 2030 gitu. Ya, seperti itu sih menurut pandangan saya gitu untuk bonus demografi gitu, dampaknya gitu. Kita harus bisa memperhatikan faktor yang menentukan keberhasilan bonus demografi yang tadi saya sebutkan satu persatunya gitu. Yang betul, bonus demografi bisa jadi peluang, bisa menjadi sebuah ancaman, bisa menjadi sebuah keberkahan, bisa menjadi sebuah bencana besar. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ramadan yang telah membantu menjawab pertanyaan daripada Kak Indrawan ya. Bagaimana Kak Indrawan? Ya, terima kasih sebelumnya udah dijawab. Mungkin Siap, oke. kan sesinya juga sih diskusi ya. Karena Siap. tadi Ramadan ngomong pemerintah harus menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, mungkin karena kita lahir di zaman 4.0 ya, nunggu lapangan kerja gitu. Kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik ya. Barangkali untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya. Jadi terima kasih banyak tadi yang sudah bertanya dan juga yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih baik kepada Kak Ramadan ya yang telah memberikan pengetahuan yang cukup luas ya bagi kita semua yang mengikuti webinar ini, serta kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar kali ini ya. Baik, silakan untuk Kak Ramadan mungkin ditutup dulu. Oke, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sekarang sudah hadir gitu di acara webinar ini gitu, walaupun ini serba yang sederhana gitu. Semoga manfaatnya bisa kita rasakan. Semoga apa yang telah teman-teman jalankan ataupun laksanakan aktivitas pada pekan ini, pada waktu ini juga, itu menjadi ladang pahala bagi kita semua. Gitu. Karena kita tujuannya sebagai musafir untuk belajar dan mencari sebuah pengetahuan baru. Terima kasih kepada semuanya. Kurang saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.